Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari kita dengar bagaimana kesaksian seorang ibu ini, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bagaimana dia memutuskan untuk pindah keyakinan. Semoga video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan gitu. Oke, singkat cerita akhirnya saya pulang tanggal 24 karena harus mengantarkan adik saya ya, pulang ke rumah gitu. Akhirnya, saya nggak ada rencana untuk ikut ibadah Natal, malam Natal, teman-teman. Tapi nggak tahu ada panggilan yang kuat, ada kerinduan yang kayak, "Lo harus ikut, lo harus datang," gitu kan. Ya udah akhirnya saya datang ke ibadah malam Natal itu, dan di situ saya kayak dapat jawaban sama Tuhan, dari Tuhan gitu ya, kayak, Yesus itu Immanuel, dia itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, di situ saya ngerasa kayak, "Oh, oke, jadi Yesus itu memang manusia dan dia memang Tuhan, tapi kok bisa?" Gitu kan, masih pertanyaan ya kan, pertanyaan masih gitu. Terus akhirnya, aku bilang lagi, "Tuhan maunya apa? Tuhan mau aku ikut Tuhan ya? Kenapa?" Gitu kan. Terus di situ pendetanya bilang lagi kayak gini, "Kan aku selama ini kalau ada, gereja, terus aku nerima kayak aku takut mengakui Tuhannya orang Kristen gitu, aku kabur, aku nggak mau lagi gereja," gitu kan ya. Nah, di situ tuh pendetanya bilang gini, "Bapak di sini loh, aku di sini loh Nak, kamu mau ngumpet kemana lagi?" Gitu. "Kamu mau ngumpet kemana lagi? Kamu kemana pun, aku tahu kamu di mana. Kamu mau bikin aku nunggu sampai kapan?" Nah, di situ saya langsung kayak ngerasa, "Oh ya Tuhan," gitu kan, "oh ya maafin," gitu kan. Mungkin selama ini emang aku sering ngumpet ya, gitu, aku nggak berani gitu. Dan aku, nggak bisa setengah-setengah terus kayak gini, ya. Terus akhirnya, mmm aku bertanya lagi sama Tuhan gitu, "Tuhan kenapa aku?" Gitu kan, "Kenapa aku yang harus mengalami perjalanan rohani seperti ini?" Gitu. "Kenapa nggak adik-adikku atau kakakku? Kenapa mereka mulus-mulus aja?" Gitu kan. "Kenapa mereka santai banget jalanin hidup, ya udah Islam, Islam aja," gitu kan. Terus dapet jodoh juga, satu iman gitu, satu agama gitu. Nah, kenapa harus aku? Aku kurang apa sih Tuhan gitu kan. Aku udah coba ikutin semua ajaran agama. Bahkan hal yang nggak wajib sekalipun kayak puasa sunnah gitu, aku jalanin gitu. Sholat yang di luar sholat 5 waktu, aku jalanin gitu. Tapi kenapa Tuhan gitu? Kenapa sih gitu? Kenapa harus aku? Nah, Tuhan yang maha tahu kondisi kita ya teman-teman. Jadi kadang kita ngerasa kita baik-baik aja, tapi nggak tahu ternyata kita punya luka batin kah, luka emosi kah, luka pikiran nggak tahu gitu. Karena ya kita ini semua pilihan Tuhan dan kita bisa dibilang Tuhan memilih kita saat kita meresponi itu dengan benar, ya. Bener nggak? Bener ya. Nah, jadi saat itu eh datanglah firman yang kayak gini. Bukan orang sehat yang butuh tabib. Aku datang ke dunia ini bukan untuk orang sehat, bukan orang untuk benar, bukan untuk orang benar saja gitu kan. Aku ke sini untuk menyelamatkan orang yang sakit supaya mereka selamat gitu. Itu jadi kayak, oh ini jawaban Tuhan kali ya untuk aku. Mungkin memang ada hal yang harus diperbaikin dari diriku sendiri gitu. Ya udah di situ aku bilang, oke Tuhan kalau emang Tuhan maunya aku ikut Tuhan, aku nurut. Tapi nggak mudah teman-teman untuk bisa ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah karena banyak banget intimidasinya baik itu dari dalam ataupun dari luar ya. Nah, jadi tuh maaf ya ini saya ngebaca komen-komennya lucu. Nah, jadi, apa ya, oke Tuhan. Nah, akhirnya saya mutusin untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi itu nggak mudah kan ya, banyak intimidasi dari dalam ataupun dari luar. Nah, akhirnya teman-teman, seiring berjalannya waktu saya belajar saya belajar saya belajar. Ada satu momen di mana saya dijauhin salah satu teman saya yang saat itu memang dia Kristen, dan dia itu guru sekolah minggu, berarti dia pekerja dan pelayan dong. Jadi menurut saya, eee, kemungkinannya kecil untuk dia bisa berpindah iman, ya.
Tapi dia mulai menjauhi saya tanyakan, "Kenapa nih anak?" Gitu kan. "Kenapa ya Tuhan? Perasaan aku nggak ada masalah sama nih orang." Ya, terus akhirnya Tuhan jawab, "Tunggu aja bulan Maret." Gak tahu itu ada suara aja kepalaku gitu kan, tunggu aja bulan Maret. Oke, jadi saya tetap menikmati firman-firman Tuhan karena saya juga sedang dipulihkan kan ya. Jadi yang dari Desember itu saya ngerasa patah hati, patah arang gitu, ngerasa depresi banget. Padahal saya nggak tahu kenapa, tapi hanya pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan gitu. Saya mulai dipulihkan. Kenapa? Sampai supervisor saya di kantor bilang gini, "Nah gitu dong, ke kantor pagi-pagi udah senyum, nggak ditekuk aja mukanya." Berarti kan memang kalau kita ada masalah di hati itu terpancar di wajah kita ya teman-teman. Ya, akhirnya di bulan Maret saya ngerasa ada keraguan. Saya ragu, habis itu saya, "Tuhan," gitu kan, "bener nggak sih ini jalannya Tuhan?" Gitu kan, "Bener nggak sih aku harus ikut Tuhan?" Gitu, "Bener nggak sih aku harus jadi orang Kristen?" Gitu. Takut Tuhan, aku tuh takut gitu. Aku takutnya sesat, aku takut masuk neraka, aku nggak mau gitu kan. Nah terus yang ajaibnya teman-teman, di bulan Maret itu yang tadi aku dapat bisikan di bulan Januari tentang temanku ini, orang tuanya telepon saya, mengabarkan kalau teman saya ini masuk Islam, jadi mualaf. Nah di situ langsung, Tuhan, aku beneran nangis. Untungnya saat itu masih abis lockdown ya, jadi di kantor tuh dibatasin masuknya, nggak ada orang di situ. Aku bener-bener nangis yang kayak, Tuhan, kenapa gitu kan? Kenapa sih kayak gini gitu? Pengen teriak tapi malu kan? Aku disuruh jadi orang Kristen gitu. Aku mau ikut Tuhan, tapi temen aku malah masuk Islam gitu. Ini siapa sih Tuhan yang mau disesatin gitu? Aku nggak mau salah jalan gitu. Dan itu ada suara lagi, kayak karena wanita. Dia bilang kayak gitu, karena wanita, karena wanita. Oke, saya saya nggak mau langsung, oh dia gini kayak karena cewek nih, nggak, saya nggak mau gitu. Nah akhirnya pada saat saya meragukan apa yang saya pilih gitu untuk ikut Tuhan Yesus, di situ Tuhan jawab lagi. Jadi sebelum ibadah di bulan Maret itu kan ibadahnya masih online ya teman-teman. Itu saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun kayak, Tuhan gitu, ampuni aku Tuhan kalau aku masih ragu untuk ikut Tuhan gitu. Tapi kalau memang ini yang Tuhan mau, aku ikut Tuhan gitu. Tolong kasih saya peneguhan gitu, tolong kasih saya petunjuk lagi gitu. Dan memang benar, Tuhan tuh beneran apa ya, jawab gitu kalau kita peka gitu, kita tahu gitu. Nah, Tuhan ini kasih saya jawaban firman yang sama di tanggal 24 yang saya mutusin pertama kali ya, di ibadah saya bulan Maret itu. Jadi di situ gereja yang beda, pendeta yang beda ya, tapi firmannya sama. Berarti kan saya diteguhkan sama Tuhan untuk ikut Tuhan Yesus gitu ya. Makanya kenapa akhirnya, oke Tuhan, aku ambil keputusan pribadi untuk ikut Tuhan gitu. Apapun resikonya nanti gitu, aku ambil. Ya jelas resikonya itu nggak mudah gitu. Tapi Tuhan bilang kan, kita nggak akan dikasih pencobaan di luar kemampuan kita. Ya, bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan selalu setia mendampingi kita gitu. Akhirnya saya ambil keputusan pribadi untuk ikut Tuhan. Tadinya saya nggak mau dibaptis sebelum orang tua saya tahu. Saya selalu nyari waktu buat ngomong sama orang tua saya, tapi selalu aja kalau belum waktunya Tuhan, itu Tuhan nggak kasih. Gitu ya. Jadi kita jangan maksain diri juga, maksain keinginan kita aja gitu. Tunggu waktunya Tuhan yang tepat, pasti Tuhan kasih waktu yang terbaik buat kita. Ya, karena kan kita harus jadi anak pembawa damai ya, karena bangga jadi anak Tuhan gitu. Nah, akhirnya uh, saya tadinya nanti-nanti aja untuk ikut Tuhannya karena nggak mau dibaptis gitu ya sebelum orang tua saya tahu iman saya. Tapi saya dapat firman yang kayak gini, uh, orang mati bisa kok ngurus, orang mati itu punya urusannya sendiri gitu. Kalau kamu masih mentingin itu berarti kamu nggak layak buat aku. Aku nggak mau jadi yang nggak layak buat Tuhan. Dan saat aku harus menghadapi orang tuaku pun gitu, aku nggak mau dibilang anak durhaka, sedangkan firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu jika kamu ingin panjang umurmu di bumi. Nah, itu firman Tuhan, ya kan? Saya nggak mau,
saya jadi anak yang durhaka Tuhan. Tapi kalau kayak gini caranya gimana? Saya harus apa gitu. Dan itu muncul firman lagi yang bilang kalau kamu lebih mengasihi orang tuamu, saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu, gitu. Kamu tidak layak bagiku gitu kan ya. Nah, ayat di sini sebenarnya bukan nyuruh kita untuk kurang ajar sama orang tua ya. Tolong ya teman-teman. Jadi di apa ya? Jadi Bapak Saudara, kita sudah dengar bagaimana kesaksian seorang murtadin ini sungguh sangat luar biasa, di mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan menjadi saksi untuk banyak orang. Dan kesempatan ini juga mari kita juga mengambil bagian dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Biarlah hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menguatkan iman kita dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.